ternyata ujian orang-orang sesama pengamal thariqah. Dia udah banyak dapat ijazah tapi nggak masyhur. Ya. Udah banyak syekh tapi nggak masyhur. Temen dia yang menurut dia nggak pantas, masyhur. Kata dia, ini rafa'ahu ghairullah. Ya. Padahal nggak ada di dunia ini sesuatu yang masyhur atau ghairu masyhur illa biidznillah. Sah? Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaih. Siapa yang iri dengki kepada orang, ini Buya sengaja ya baca kitab ini Buya. Kejebak. Sengaja nyuruh baca kitab ini nih beli nih. Siapa yang iri dengki kepada orang yang Allah angkat dia, oh ternyata dahsyat sekali. Maka antum sekarang yang rafa'a sekarang itu rafa'a di TV, di sosial media itu Allah izin angkat. Yang ngomong Ibnu Thaillah dan Ali Wafa. Ali Wafa ini, Imam Ali Wafa ini pengikut Ibnu Thaillah. Tidak ada orang yang dimasyhurkan Allah dengan ilmu, ma'rifatullah, dengan kewalian kecuali Allah izin itu. Allah izin. Bukan karena diskenariokan siapapun. Siapa yang meyakini begitu, itu syirik khafi di kalbunya. Syirik khafi di kalbunya. Faman hasada man rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi rubbama. Ini yang ngeri. Ini ancaman beliau nih. Makanya saya lihat lirik-lirik Bu Asfi dari tadi kan, ini sengaja banget nih baca kitabnya begini nih. Kalau ente iri sama orang yang Allah angkat, Allah lah yang angkat, bukan media, bukan YouTube, bukan TV, bukan TikTok. Orang yang iri nih, rubbama masakhallah, Allah akan masak dia. Apa arti masak? Ubah. Allah ubah wajah dia, wajah kolbunya, kama masakha iblis. Seperti dulu iblis diubah dari surah qalbiyah malakiyah kepada qalbiyah syaitaniyah. Dari rupa kolbu malaikat yang bernama Azazil menjadi rupa syaitaniyah. Futuhat Ciputatiyah. Wa kadzalika al-murid mata lam yajid law'at al-wajd wa hirqat at-talab wa shaqwa ila al-maqsud la yatawallad fihi min faydi ustadihi hararatan yuzhir minha natajun فهو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيها القبس إلا دخانا كالدعاوى والرعونات الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حق وهرقة وشوق وطلب وجد إذ هي كالصحيفة الرطبة التي لا تثبت عليها كتابة أو كاهراك مبلول sampai akhir ya. Padahal saya belum baca itu ya, penyambungnya alhamdulillah. Itu berkah Fatihah kepada Imam Sya'rani. Udah lupa kita dulu baca bagian ini. Tapi Allah arahkan pemahamannya, kias-kiasnya sama. Begitu juga orang kalau hatinya nggak pernah hot, pikirannya nggak pernah berkecamuk, was-wasnya tidak pernah dihadapi, maka tidak akan muncul nataj. Apa arti nataj? Natijah. Ya. Nanti antum i'tikaf. Itu ada masa pengen pulang aja. Tanya Buya Yunal. Kok zikir begini-gini aja ya katanya. Ya itu hari ke-20-an tuh dulu. Tanya aja. Kalau diingat-ingat masih ingat. 40 hari di Buya Yunal tuh. Dilawan terus. Alhamdulillah beres juga 40 hari. Pas diingat sekarang ingat 40 hari itu cuma 1 detik. Tapi waktu menjalaninya berat bukan main. Pas bangun tidur, loh, kok saya bangun di dalam kelambu ya? Ya, ini di mana nih? Ini di bumi apa di dalam bumi ini? Nanti antum kalau itikaf itu ngerasain aneh begitu. Nah, itu bagian dari apa? Hararah. Tapi kalau cuek aja, cuek bebek, jangan-jangan zikir nggak jalan, cuma pindah tempat tidur, sama pindah tempat ngobrol. Lumayan dapat 5 waktu berjamaah. Wa kana yaqul iyyaka an tahsuda man istafahu Allah ta'ala 'alaika min aqranika wa ja'alahu min ahli at-tariq dunaka
wan qatat ilaihi al-umara wal akabir dunak. Hati-hati nih, hati-hati antum ya. Iyyaka an tahsuda. Hati-hatilah kamu jangan sampai hasad, iri dengki orang yang Allah pilih di antara kamu, di antara teman-temanmu, wa ja'alahu min ahli thariq, lalu dia menjadi ahli thariq, jadi mursyid kah, mampu berbicara ma'rifat padahal umurnya mungkin belum cukup menurut antum ya. Menurut kita nih dia belum, masa sih seumuran begitu ngomong ma'rifat. Itu kan fisik dia yang muda, ruh dia kan tua. Ruh itu tuanya setua pemahamannya. Maka antum kalau pun sudah beruban, sudah sakit gula, sudah apalagi, udah kesemutan setiap kali duduk, itu badan antum tua, ruhani belum tua. Ketuaan itu kan di pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membuat dokter jadi dokter, syekh jadi syekh. Ada orang nggak sekolah, guru-guru kita banyak nggak sekolah, tapi kalau ngomong ma'rifatullah kita nangis. Jantung kita bergerak cepat sekali. Padahal dia nggak sekolah kayak kita, nggak nyantri kayak kita, karena dia sekolah di alam lain. Guru saya ngomong gitu, kamu sekolah tinggi di sono, saya sekolah tinggi di sononya lagi. Ngeri guru-guru kita itu ya. Berapa tahun kamu kuliah? Saya tanya gitu. Ya, kan senang ditanyain gitu ya. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, S3 4,5 tahun. Belum lama itu. Saya menebihi dia 6 tahun katanya. Ya, ngeri tuh guru-guru yang begitu tuh, luar biasa ya. Nah, jangan kamu iri kepada kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, atau orang yang sama nyantri sama kamu dulu, tapi ternyata Allah angkat dia, kamu belum diangkat. Allah masyhurkan dia, kamu belum dimasyhurkan. Allah jadikan dia ahli thariqah, kamu bukan. Allah jadikan dia mursyid, kamu bukan. Allah jadikan dia mampu bicara ma'rifat, kamu belum. Allah jadikan dia disenangi kajiannya oleh, kalau dulu kan netizen itu citizen nyebutnya. Citizen itu yang paling keren dulu, umara dan akabir. Nih kalimatnya nih. Wan qadat ilaihil umara wal akabir dunak. Citizen itu orang yang tinggal di kota dan dia pengusaha, akabir, ataupun dia umara. Mereka senang dengan kajian temanmu itu. Kamu belum. Gitu. Ini sesama ahli thariqah. Beliau ngomong. Ini beliau ngomong kepada ahli thariqah, nukil kalam guru Sayyidi Syekh Ali Wafa, bukan Lora Ali Wafa ya. Kenapa? Istafahullah, yang milih dia siapa? Allah. Rafa'ahullah, yang angkat dia siapa? Allah. Yang saya sedih itu ada orang ngomong gini, dia cinta Habib, tapi Habib yang dicintai cuma Habib yang benci pemerintah. Loh, cinta Habib itu bukan karena dia suka pemerintah atau benci pemerintah. Cinta Habib karena dia zuriat Al-Habib Sayyidina Muhammad SAW. Mau dia pro ataupun anti nggak ada urusan. Giliran ada Habib yang membackup pemerintah, dia kasih farm baru. Kalau antum farmnya familiar ya, marganya Satwa. Ini dia buat farm baru. Kalau sekarang presidennya siapa? Disebut Habib Jokowi. Gitu. Kalau dulu zaman SBY, Habib SBY. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat berarti antum tasdik dan cinta kepada zuriat nabinya, kizib. Anta kadhib, ente bohong. Karena cinta zuriat Nabi SAW nggak ada urusannya dengan dia ikhtilaful hizb wa turuq wa muyul sia-sia, nggak ada urusannya. Dia beda politik nggak ada urusan ya, hatta dia beda faham sama kita nggak ada masalah. Kita cinta, tapi bedakan, kita cinta dia, takzim ke dia, bukan berarti kita membenarkan yang semua yang dia katakan, kan nggak ada urusan dengan itu ya. Jadi jangan lagi ada ungkapan-ungkapan begitu ya, Habib Jokowi gitu.
Habib anti Jokowi. Enggak, itu fam ente yang buat tuh. Nggak ada fam begitu. Fam baru, fam al Jokowi dan fam anti al Jokowi. Ya, nggak ada, kita nggak buat begitu. Ulama giliran dia dekat gubernur aman, giliran orang lain dekat gubernur, ulama su. Giliran dia ngajar kepada pembesar-pembesar, wah ini bagian dari haibah, kedahsyatan Islam. Giliran ada teman dia yang isi, itu penjilat. Nggak adil ente kalau buat kaidah ya. Ana tarabbaitu wa iyyahu wa nahnu na'rifu ba'dana kama yaqa' fi katsir min al-ru'unat bal wajib 'alaika an takuna tilmizan lahu tatabarrak bihi kama yatabarraku bihi ghairuka haitsu tu'inu dhalika 'alaika bi tariqihi syar'i. Ya, bal wajib. Jadi jangan lakukan itu seperti yang terjadi pada ahlur ru'unat ya. Bal wajib. Apa yang wajib? Alaika an takuna tilmizan lahu. Wah, ini berat ini. Teman jadi guru ini kan berat. Ya, itu hijab paling berat, hijab pertemanan. Apalagi sekampung. Wow, dulu guling-guling sama dia ya. Dulu sparring sama dia. Sekarang jadi mursyid. Waduh, ribet itu ya. Wa tatabarrak bihi. Bahkan bertabaruklah kepadanya. Seperti bertabaruk orang lain kepadanya, tentunya dengan cara yang syar'i. Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaihi rubbama masakhallahu surata qalbih kama masaha iblisa min as-suratil malakiyyah ila as-suratil syaitaniyah hina hasada Adama alaihi salatu wassalam wa takabbara alaihi wa qala ana khairum minhu. Waduh, kok sampai beliau nukil kalam begini nih, padahal babnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata ujian orang-orang sesama pengamal thariqah, dia udah banyak dapat ijazah tapi nggak masyhur ya. Udah banyak syekh tapi nggak masyhur. Temen dia yang menurut dia nggak pantas, masyhur, kata dia ini rafa'ahu ghairullah ya. Padahal nggak ada di dunia ini sesuatu yang masyhur atau ghairu masyhur illa biidznillah. Sah? Faman hasada man rafa'ahu Allahu alaihi. Siapa yang iri dengki kepada orang, ini Buya sengaja ya baca kitab ini Buya. Kejebak. Sengaja nyuruh baca kitab ini nih beli nih. Siapa yang iri dengki kepada orang yang Allah angkat dia, ternyata dahsyat sekali. Maka antum sekarang yang rafa'a sekarang itu rafa'a di TV, di sosial media, itu Allah izin angkat. Yang ngomong Ibnu Thaillah dan Ali Wafa. Ali Wafa ini, Imam Ali Wafa ini pengikut Ibnu Thaillah. Tidak ada orang yang dimasyhurkan Allah dengan ilmu, ma'rifatullah, dengan kewalian, kecuali Allah izin itu. Allah izin. Bukan karena diskenariokan siapapun. Siapa yang meyakini begitu, itu syirik khafi di kalbunya. Syirik khafi di kalbunya. Faman hasada man rafa'ahu Allah Ta'ala alaihi rubbama. Ini yang ngeri. Ini ancaman beliau nih. Makanya saya lihat lirik-lirik Bu Asfi dari tadi kan, ini sengaja banget nih baca kitabnya beginian nih. Kalau ente iri sama orang yang Allah angkat, Allah lah yang angkat, bukan media, bukan YouTube, bukan TV, bukan TikTok. Orang yang iri nih, rubbama masakhallah, Allah akan masakh dia. Apa arti masakh? Ubah. Allah ubah wajah dia, wajah kolbunya, kama masakha iblis. Seperti dulu iblis diubah dari surah qalbiyah malakiyah kepada qalbiyah syaitaniyah. Dari rupa kolbu malaikat yang bernama Azazil menjadi rupa syaitaniyah.
Seperti dulu iblis iri kepada Nabi Adam, pendatang baru kok Allah masyhurkan, disuruh sujud lagi. Bukan hanya tabarruk, suruh sujud. Itu ujian luar biasa itu. Ujian luar biasa. Ya. Nanti kita saksikan Bu ya, setelah ini ada anak-anak yang lebih muda dari kita ngomong ma'rifat. Kita cium tangannya. Ya, insyaallah ya, ingetin kita. Ada orang-orang lebih muda dari kita. Ini saya sudah hampir 40, sedikit lagi. Ya. Sedikitnya masih ada sih beberapa tahun. Ini ada yang nanti umur 25 ngomong ma'rifat. Belum 30 udah lancar baca hikam dan jelas, lebih jelas daripada kami ngomong. Kita kalau perlu kita dengerin. Kita istifadah karena rahmat Allah itu wasi'ah. Ya, jangan kemudian bilang pasti ini skenario ini, ada yang buat skenario ini nih. Mana ada urusannya ya, skenario ngangkat kajian hikam itu kan nggak ada. Konspirasi nih, ente dimanfaatin ini. Oh, ya salam. Kurang minum obat. Oh. Sayyidina Adam langsung moncer karirnya di surga. Jadi rektor, jadi guru besar, ngajarin para malaikat. Ya Adam, ambihum bi asma'im, itu SK-nya. Adam, sekarang kamu ajarkan mereka. Itu SK berlaku sampai kiamat untuk Bani Adam. Makanya jangan heran, warasah anbiya yang diajarnya bukan hanya yang bertubuh fisik, yang bertubuh non fisik pun diajar. Malaikat pun diajar. Itu malaikat diajar Sayyidina Adam. Jadi kalau orang nanya, mana dalilnya? Manusia ngajar malaikat. Tuh Nabi Adam ngajar malaikat. Yang pertama sujud siapa? Di Ibn Ajibah ketemu ya. Awwalu man sajad man? Sayyiduna Jibril. Maka antum, Jibril itu simbol ilmu, simbol pengetahuan, maka Al-Quran turun lewat dia. Walaupun Nabi Muhammad SAW gak butuh Jibril, tapi ada simbol. Nah, maka kita nanti akan ketemu orang-orang begitu. Antum langsung ta'zim supaya nur Jibril turun ke kita. Kalau ada anak-anak muda, kita azim. Kalau berat untuk cium tangan dia minimal, luar biasa, kita kemudian senang. Ya, jangan anggap itu konspirasi. Ya, konspirasi ilahi ya. وقال وفي ذلك تحذير عظيم لمن يحسد أحدا ممن رفعه الله تعالى عليه من أقرانه وتكبر عليه ولا يخضع ولا يأتم به. Ya, ini adalah warning, peringatan besar, bukan pertanyaan biasa, kepada siapa saja yang iri dengki terhadap orang yang Allah masyhurkan dia. Rafa'a di sini yakni asyharahullah taala. Allah masyhurkan dia. Min aqranihi, di antara teman-temannya. Kan kalau paling enak tuh ngomong gini. Oh, dia teman sekamarku dulu tuh, kerjanya nonton bokep gitu. Ya. Sekarang jadi ustadz. Ya justru dia mantan nonton bokep. Kalau ente dari ustadz nonton bokep. Jangan hukum orang dengan bima madha, bima sabaq. Jangan hukumi dia dengan pengetahuan masa lalu kita. Dia yang kita lihat sekarang itu sudah mengalami pertemuan dengan siapa? Kita emang tahu? Kan nggak tahu. Kita nggak ngerti dia kemana aja. Siapa tahu dia kesentuh tangan wali Allah. Kata Sidi Ahmad Tijani, ya, ada orang hatta waladuz zina, katanya, hatta anak zina itu nggak mungkin jadi wali Allah kecuali disentuh wali kutub. Apalagi cuma nonton yang begituan, ya kan? Terus dia kesentuh wali Allah, jadi wali. Jadi wali. Begitu mudahnya Allah kalau berkehendak. Ya. Wa takabbar alaihi wa la yakhda. Jangan coba-coba kamu sombong kepadanya, kurang merendah kepadanya, tidak mau mengikuti arusnya. Ya.
وقد أجمع الأشياخ على أنه يجب على الشيخ إذا رأى مريده قد فاقه وعلى عن مقامه أن يكون تلميذا له. Oh, hei, halo para mursyid, halo para kiai. Kata siapa? Kata Imam Sya'rani, kalau engkau lihat muridmu, Allah angkat makamnya lebih dari makam gurunya ini, maka hendaklah sang guru datang kepadanya ngambil ilmu dari si murid itu. Gimana? Oh, ternyata inilah asrar kenapa para muhaddis jadi wali. Karena muhaddis itu sombongnya luar biasa. Bener gak? Ini kan wajah-wajah kesombongan mereka sudah mulai ya. Ini ngaji hadis, 6 kitab hadis loh. Waduh, kita kalau ngomong gini, saya sudah khatam Sahih Bukhari, itu rasanya luar biasa loh dalam itu. Bener gak Buya Yunang? Gila loh rasanya di dalam tuh. Rasa sesuatu. Apalagi sebut ikhtatamtu kutubas sittah, kayaknya keren sekali tuh. Keren sekali rasanya itu. Tapi hati-hati, itu sombong. Itu bukan tahadus bin ni'mah, itu tahadus bin niqmah nanti itu. Ya, pakai qaf nanti itu. Ada kesombongan loh nanti di situ. Ahli hadis, makanya ahli hadis itu gampang ngomong dajjal, kezab. Namanya jarh wa ta'dil. Tapi itu kata Syekh Hasan itu, al-jarh wa ta'dil la yasluh li hadzal zaman ba'da tadwinul kutub. Saya ingat saya begitu ibaratnya. Wallahu alam, nanti kalau yang teman saya ingat sahihah. Sekarang ilmu jarh wa ta'dil tidak boleh dipakai karena kitab-kitab sudah ditadwin, sudah dikumpulkan, Bukhari Muslim semua kitab hadis sudah. Maka ilmu jarh wa ta'dil ditutup. Sampai datang lagi Albani, dia buka lagi bab itu. Kenapa? Jarh wa ta'dil itu kesini gunjingin orang. Dan ghaibah itu hanya boleh li amrin daruri. Jarh wa ta'dil dulu mengomentari rawi, ini fulan kazab. Itu hanya boleh untuk li amrin daruri. Setelah itu isinya apa? Nggak ada lagi. Pasti isinya caci maki dan pergunjingan. Oleh karena itu tidak dibolehkan jarh wa ta'dil setelah tadwinul kutub. Jadi kalau sekarang ada orang-orang menjarah gurunya, menjarah temannya, menjarah muridnya, saya khawatir dia sudah terjebak pada jarimah azimah, ya, dosa yang besar. Oh, saya ingin beri nasihat. Cara beri nasihat bukan begitu, ya, bukan dengan ngata-ngatain dia atau memperburuk nama dia, ya. Itu mungkin babnya bab ini, ente hasad kali sama dia, ya. Jadi apa kata beliau? Kalau seorang syekh lihat muridnya lebih tinggi makomnya dari dia, kata Imam Ahmad, laisa la yablugh hadzal fan. Gimana Buya kalimatnya? Tidak akan sampai kepada puncak ilmu ini hatta ya'khudh min man fawqahu wa an mithlihi wa amman dunahu, gitu ya Buya. Di Ibnu Shalah kalau nggak salah itu, ya. Tidaklah sampai kepada puncak ilmu hadis. Inilah sir kewalian seorang ahli hadis. Sampai dia berguru kepada yang di atasnya, berguru ke temannya, bahkan berguru ke muridnya. Ternyata di dalam thariqah tasawuf ketemu juga, ya, mudabbaj kalau bahasa ahli hadis tadi, ya. Itu kode tuh mau selesai, itu bocil-bocil tuh udah mulai bosan dia. Tenang, 3 baris lagi, ya. Wa yadkhul tahta hukmihi kama taqaddam, ya. Ya. Dan masuk di bawah hukumnya atau tarbiyahnya kalau perlu. Dan itu terjadi itu beberapa kali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, ini yang jarang dibahasakan orang, itu beberapa gurunya menjadi muridnya. Jadi ada gurunya yang sudah meninggal, itu ngasih tahu, contohnya Imam Yusuf Al-Hamadani, itu udah ngabarin, ini anak muda ini nanti ini Sultanul Aulia. Saya udah ketemu dia di alam sono, sebelum dia lahir udah ketemu katanya. Yang ngomong siapa? Yusuf Al
dia lebih tinggi dari kami. Itu beliau sudah ngomong. Makanya ketika, masih ingat siapa yang di kitab Sahih Bukhari, Waraqah ibn Naufal. Dia ini orang alim, ngerti Al-Kutub. Ketika mendapatkan sosok Nabi Muhammad yang masih muda, kan berondong kan? Khadijah 40, dia 25. Sayyidina Nabi SAW 25. Apa kata Waraqah? Seandainya umurku dipanjangkan, oleh dia udah sepuh, udah pakai tongkat. Ya. Seandainya umurku panjang, aku akan membantumu saat engkau nanti diusir orang. Dia udah kabarin. Maka Nabi nanya, amu khurijiyahum? Apakah aku akan diusir? Apakah aku akan dicaci maki? Kata beliau, nggak ada orang diberikan ilmu ini kecuali dia diusir, dicaci maki, dibenci, semuanya lengkap. Nabi Muhammad SAW akhirnya tambah kuat. Dia ngomong Waraqah, inilah aslut thariq dalam bab ini, mengambil dari orang yang lebih muda, mengambil dari orang yang Allah bukakan lebih kuat dari dia. Ya, semuanya usulnya ada di Sahih Bukhari. Kajian kita nggak kemana-mana kok, semuanya kutubus sittah. Insya Allah ya. Dan shadiq laisa qasduhu riyasatan 'alal 'ibad. Kenapa guru mesti begitu ke muridnya yang sudah makamnya tinggi? Karena jadi hamba Allah yang shadiq itu tujuannya bukan gagah-gagahan ente jadi pemimpin. Karena wali itu nggak mesti dia pemimpin. Wali itu nggak mesti mursyid. Wali itu nggak mesti khalifah thariqah, muqaddam thariqah. Nggak mesti doktor, profesor. Ini bukan alasan untuk Bu Asfi tidak menyelesaikan doktornya nanti ya. Masuk. Wa inna maqasduhu al-qurba min hadratillahi azza wa jalla. Maksudnya hanya satu, taqarrub kepada Allah. Kita punya mobil tapi sudah tua. Murid kita bawa mobil baru, ente nggak mau ikut? Hah? Ntar nggak diajak disebut su'ul adab. Ya, ini soal adab nih ente, ya. Udah punya mobil baru ngajak-ngajak aneh. Giliran diajak, kita disalahin. Ente soal adab, masa aneh guru diajak-ajak? Jadi semuanya soal adab, mau orang gak waras ini ya. Banyak orang-orang udah gak waras karena asik dengan riasah. Udah biasa orang cium tangan sama dia. Udah biasa orang menganggap dia guru, kiai. Ini gak terima, apa aja dia gak terima. Ya. Wa inna kalau shadiq ente jadi hamba Allah, jadi abdun, jadi murid shadiq. Tujuan kita cuma satu, al-qurbu min hadratillah. Bagaimana cara cepat dekat ke Allah. Gitu. Kalau sekarang mereka bawa ilmu baru, kita terima. Ya. Fa idza ra'a man huwa aqrab minhu ilaiha fal wajib alaihi an yakuna tilmizan lahu kama waqa'a li sayyidi Yusuf al-Ajami wa ghairuhu farabbau jama'atan fabara'u alaihim fa'alu wa akhadhu anhum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi Imam Yusuf al-Ajami, beliau ini didik murid, terus ilmunya sudah cukup, udah habis lah, muridnya pergi, rihlah lagi, balik-balik, dia lihat muridnya kok bisa bicara yang lebih hebat dari dia, sekarang dia jadi muridnya. Itu yang terjadi pada salah satu masyayikh kita yang mengajari saya hikam dan Ihya Ulumuddin. Ya, ada beliau melakukan itu. Ya. Semoga Allah merahmati guru-guru kita yang mendidik kita seperti itu. Dan kita beruntung ada guru-guru yang seperti itu, akhirnya kita tahu cara mencontohnya. Oh, begini cara prakteknya. Kalau dulu ada Yusuf al-Ajami, itulah dulu guru-guru saya, Abu Ya Nu'man Bashir. Jadi beliau pewaris Yusuf al-Ajami ini. Ya. Jadi Yusuf al-Ajami hadzal asr itu beliau. Ya. Nggak malu. Dia sudah jadi ulama, kita belum lahir. Tapi ketika kemudian dia melihat ada sesuatu, dia nggak malu ngambil. Ya, jazallahu khairal jaza. Itu bagi saya bukan saya merasa di gurunya, tapi saya jadi tahu caranya. Oh, begini nanti saya bersikap kalau kita dapat murid kita Allah angkat. Beliau kasih saya contoh. Ya. Ya, kita bersyukur ada masyayikh begitu. Itu juga Abu Ya Kasril. Itu juga guru-guru yang lain, Buya Masri. Ya, guru-guru kita itu ketika bab-bab tertentu selalu nanya. Ya. Barakallahu lahum ajma'in.
Itu semua guru-guru kita dan Imam Sya'rani penulis kitab ini. Wa jami'il aqtab wal ghaus wal abdal wal nujaba wal nuqaba wa jami' Allah tabaraka wa ta'ala wal mursyidin wa muallif turuq muallif kutub as-sufiyah wal muridin wal muhibbin wal hadirin, dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini, kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya